Prabowo Subianto terkesan agak kesal ditanya soal alasan bagi-bagi makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah dasar dan pesantren jika terpilih menjadi presiden. Tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima gak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, gak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Memegang kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Memegang kewenangan bukan berarti tahu semua jalan keluar. Memegang kewenangan artinya mau membuka telinga, mau membuka mata untuk mendengar, untuk meresap, dan kemudian menjadikan itu sebagai kebijakan. Itu prinsip yang kita ingin pegang. Jadi mumpung di sini kami berharap bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan gagasan yang para kiai semua berada di paling depan sehingga paling mengetahui. Satu catatan sebelum nanti didiskusikan, semua yang baik insya Allah diteruskan, termasuk bantuan-bantuan sosial yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Bukan hanya diteruskan, insya Allah diberi plus di situ. Plus memastikan sampai kepada yang seharusnya, karena di lapangan kita sering menemukan keluhan. Jadi prinsipnya adalah seperti itu, perbaikan atau perubahan itu 4. Meningkatkan yang baik, mengkoreksi yang kurang, menghentikan yang salah, dan membawa yang baru yang belum dikerjakan. Jadi perubahan itu 4. Kadang-kadang kalau kita mendengar kata perubahan, seringkali hanya dianggap nomor 3 dan nomor 4. Menghentikan dan membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas 3 calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kalau kita lihat di berbagai lembaga survei selalu menunjukkan angka bahwa Pak Prabowo ini di nomor 1. Kemudian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan selalu di nomor 3 atau nomor buncit, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat di lapangan, ketika Pak Anies Muhaimin datang ke suatu daerah, ini yang menyambutnya ribuan orang, bahkan jutaan orang. Tetapi di berbagai lembaga survei tetap menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan selalu di nomor buncit, teman-teman, nomor 3. Dikalahkan oleh Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Nah, teman, sebelum kita membahas elektabilitas, ini ada hal yang cukup menarik yang menjadi perhatian publik, terutama disorot para netizen mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Gibran bahwa seorang ibu hamil itu dicek asupan gizi asam sulfat dan yodium. Padahal asam sulfat itu zat kimia, teman. Zat kimia berbahaya kalau diminum oleh manusia, karena itu zat kimia bukan untuk diminum atau dimakan oleh manusia. Asam sulfat yang biasa kita lihat seperti di baterai mobil atau motor, di situ kan ada akinya, aki, teman, penggerak kelistrikan. Itu kan ada airnya, namanya asam sulfat. Nah, ini disampaikan Gibran bahwa ibu hamil supaya dicek asam sulfatnya. Jadi bukan asam folat tapi asam sulfat. Nah, inilah yang menjadi perhatian publik, teman-teman. Masa seorang calon wakil presiden menganjurkan untuk dicek untuk ibu hamil asam sulfatnya? Ini kan sesuatu yang fatal. Dan ini menjadi trending topik, teman, di Twitter, di media sosial terkait pernyataan yang disampaikan Gibran. Sehingga pernyataan yang salah itu dicibir oleh banyak orang. Ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi gak? Saya dari kemarin selalu bicara, ya anak-anak muda ini jujur malu gitu loh kalau kemudian simbol dari kecerdasan, simbol dari kepintaran, simbol dari pemuda terbaik itu adalah Gibran. Makanya saya selalu bilang dari kemarin, ini jujur memalukan bagi anak-anak muda yang lebih memiliki kualitas. Saya nggak ngerti ya kalau pendukung-pendukung Pak Prabowo menganggap bahwa Gibran ini adalah wujud pemuda terbaik dari sekian banyak pemuda di Indonesia. Wujudnya seperti tadi itu. Saya jujur, kalau saya enggak. Dia tidak mewakili anak muda sama sekali. Itulah terkait
pemahaman, pengalaman seseorang mengenai apa yang dia sampaikan. Jadi kalau pemahaman dari Gibran itu asam sulfat, ini bisa diperuntukkan untuk ibu hamil ya, karena pemahaman Gibran seperti itu. Kalaupun dia salah-salah kata, saya pikir enggak teman ya, karena sudah beberapa kali mengatakan seperti itu yang disampaikan oleh Gibran, dan itu cukup jelas. Jadi yang disampaikan Gibran menunjukkan apa yang dia pikirkan. Nah teman-teman, terkait elektabilitas, kita akan coba baca beritanya mengenai elektabilitas 3 bakal calon presiden yang maju di kontestasi Pilpres 2024. Kita baca teman-teman beritanya dari CNN Indonesia. Elektabilitas capres-capres di Bali, NTB, NTT, berbagai lembaga survei. Sejumlah lembaga survei memetakan elektabilitas 3 pasangan calon peserta Pilpres 2024 di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT. Survei dilakukan sebelum dan sesudah masa pendaftaran Capres-Cawapres. 3 pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengalami pasang surut elektabilitas di sana. Berikut data elektabilitas para peserta Pilpres 2024 di Provinsi Bali berdasarkan hasil survei beberapa lembaga dalam 2 bulan terakhir. Elektabilitas di Bali, NTB, NTT versi indikator dan carta politika. Kita lihat teman. Pertama Anies Baswedan, ini kalau kita lihat grafiknya rendah teman, 10,9%. Kemudian yang kuning itu Prabowo Subianto Gibran, 38,0%. Kemudian yang merah Ganjar Mahfud MD teman, ini mencapai 39,6%. Kemudian tidak menjawab ini 11,5%. Ini dari indikator politik Indonesia. Kemudian dari carta politika teman, Anies Baswedan mendapatkan 9,0%. Kemudian kuning ini teman, Prabowo Subianto mendapatkan 36,0%. Yang merah ini Ganjar Mahfud MD mendapatkan 49,0%. Kemudian 6%-nya ini tidak tahu. Jadi kesimpulannya, indikator maupun carta politika yang teratas ini Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian berikutnya teman, elektabilitas paslon di Kalimantan, Bali, NTB, NTT versi poll tracking. Ini poll tracking mensurvei dilakukan pada 28 Oktober sampai 3 November 2023. Kita lihat teman-teman, Prabowo Subianto warna kuning teman ya, 45,0%. Kemudian Ganjar Pranowo, ini teman, Ganjar Pranowo 28,6%. Kemudian Anies 17,9%, tidak tahu 8,5%. Jadi kalau kita melihat hasil survei yang dilakukan oleh Poll Tracking Indonesia, ini pemenangnya adalah Prabowo Gibran dengan 45,0%. Kemudian kita lihat lagi teman, elektabilitas capres di Bali, NTB, NTT versi LSI yang dilakukan pada tanggal 16 sampai 18 Oktober 2023 tanpa cawapres. Kita lihat yang kuning Prabowo Subianto mendapatkan 43,0%. Kemudian tidak menjawab, luar biasa teman, tidak menjawab ini 32,2%, tidak menjawab. Tidak menjawab cukup besar teman. Kemudian Ganjar Pranowo 12,7%, Anies Baswedan 12,1%. Jadi di wilayah NTB, NTT, Bali versi LSI yang menang adalah Prabowo Subianto. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil elektabilitas dari berbagai lembaga survei. Di survei di Bali teman, kita lihat bahwa Pak Prabowo ini memimpin teman-teman. Jadi Pak Prabowo naik, kemudian Pak Ganjar ini di nomor 2. Kalau tidak di nomor 2 ya di nomor 1. Kemudian yang ketiga di paling buncit adalah Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies selalu menempati di urutan terakhir teman. Apakah ini menunjukkan gambar real
gambaran real terkait elektabilitas Pak Anies Baswedan? Saya pikir juga belum tentu. Mengingat kemarin pada waktu pilkada di Jakarta juga begitu, Pak Anies elektabilitasnya rendah. Tapi nyatanya setelah pemilu digelar, pemilihan kepala daerah digelar, ternyata justru Pak Anies yang mendapat suara terbanyak. Artinya Pak Anies memenangkan di pilkada DKI Jakarta. Lalu apakah ini akan mengulang di Pilpres 2024? Ya, kita tunggu saja nanti teman-teman ya, karena yang memilih tentunya rakyat Indonesia. Yang akan memilih siapakah calon presiden yang disukai publik, apakah Ganjar, Anies, atau Pak Prabowo Subianto. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.